Dunia ini selalu dikuasai oleh 3 jenis orang, yaitu ia yang memiliki bakat, yang memiliki uang, dan seekor naga berkepala 2 menyerang, menyemburkan api berwarna hijau. Dalam bilah komentar bermunculan, kapan streamingnya dimulai? Streamingnya sudah dimulai 2 jam yang lalu. Terlihat para penyihir sedang merapalkan mantra serangan. Mereka adalah Guild Abyss. Perlengkapan mereka sungguh bagus. Namun, naga berkepala 2 nampak sangat mengerikan. Serangan penyihir mulai menghujani naga berkepala 2 dengan bertubi-tubi. Sungguh serangan yang bagus. Terlihat seseorang dari kejauhan di atas bukit. Benar, ialah Li Xiao. Suara sistem. Mengaktifkan Roulette of the God. Sebuah sayap raksasa muncul membuat lawan dan kawan terpana. Dan inilah tipe orang ketiga yang menguasai dunia, yaitu adalah mereka yang beruntung. Naga itu pun mulai melemah dengan serangan pamungkas Li Xiao yang diikuti serangan bertubi-tubi kelompoknya. Semuanya mundur. Terlihat seseorang sedang merapalkan mantra pamungkas. Seekor kepala naga api muncul menyemburkan serangan yang terarah dan menghancurkan salah satu sepasang kepala naga. Semuanya bersorak dan akhirnya naga berkepala 2, penguasa labirin, telah dikalahkan. Semua party bersorak gembira merayakan kemenangannya. Suara sistem. Anda telah selesai melihat tayangan ulang penaklukan naga berkepala 2 oleh Guild Abyss. Terlihat seseorang duduk di dalam kapsul game. Ialah Yunwo, karakter utama dalam cerita ini. $300 dalam sehari. Yunwo kesal saat berbicara di telepon. Menurutnya, itu terlalu murah karena tingkat keselamatan raid hanya 30%. Balas lawan teleponnya. Kalau tak mau, tak apa-apa, karena orang lain masih banyak yang mau. Namun Yunwo membalas, bukannya dia tak mau, namun hanya menginginkan bayaran lebih. Broker sepertiku bisa apa? Balas lawannya. Bayaranmu hanya segitu, lalu menutup teleponnya. Yunwo pun kesal. Seseorang dari balik pintu muncul. Senior, apa ada masalah? Maaf, aku terlalu berisik ya, balas Yunwo. Yunwo pun kesal karena ia hanya jadi tameng berjalan selama sebulan. Hehehe, Yukjo membalas, sebenarnya aku juga ingin ikut raid sepertimu kak. Kata mereka, pemain God of War yang menghasilkan uang hanya 15 juta dari 1,8 miliar pemain. Senior jangan khawatir karena cukup berbakat. Yunwo pun berpikir sejenak. Dalam game ini, dia tidak terlalu payah. Dibandingkan game lain, God of War tidak punya sistem lemparan otomatis. Dia cukup beruntung karena mantan pemain baseball, dan bisa sedikit leveling lebih cepat dari beberapa pemain lain. Yunwo dipaksa pensiun karena mengalami cedera lengan atau bahu. Dan itulah kenapa juniornya Hyukjo tidak tahu betapa menyedihkannya punya bakat yang setengah-setengah. Terlihat Yunwo dan Hyukjo selesai membayar rental game. Hyukjo bertanya soal karakter Midas yang dimainkan Yunwo. Kemudian Yunwo merenung sesaat. Midas adalah karakter game yang sudah ia mainkan selama 5 tahun. Dia memperoleh karakter itu dengan menghabiskan uangnya dari gacha dan menyesalinya. Namun semuanya sudah telanjur, dan tujuannya sekarang hanya satu, yaitu melindungi keluarganya yang berharga. Terlihat mereka berdua sedang berbincang-bincang di depan meja kasir, dan akhirnya Yunwo keluar dari game center. Saat itu cuaca sedang hujan. Yunwo berjalan cepat di tengah hujan. Dia berjalan sambil bergumam. Tiba-tiba ada sebuah truk yang tergelincir mengarah padanya. Yunwo pun mematung dan brak. Truk pun menabrak tiang listrik dan jatuh ke samping. Untungnya, Yunwo berhasil menghindar walau sangat terkejut. "Cepat hubungi 911, ucap Yunwo setelah terbangun. Yunwo berpikir kenapa hari ini ia sangat sial, atau sebenarnya ia beruntung karena selamat dari kecelakaan. Namun, tanpa ia sadari, tiang listrik yang ditabrak truk pun jatuh dan kabel listrik menyambar Yunwo. Dalam keadaan sekarat, Yunwo merenung hidupnya yang malang karena tak punya bakat dan uang. Dan tanpa ia sadari, kejadian itu mengubah hidup ke depannya. Apakah yang akan terjadi pada Yunwo? Apakah dia berhasil selamat atau pindah ke isekai? Tunggu kelanjutan di chapter berikutnya.